Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ya, kita kemarin sudah sampai di ayat yang ke-7 ya. Tinggal satu ayat lagi. Wa ila rabbika farghab. Ya, nah di sini kita lihat ada kata wa ila ya. Wa ila ini merupakan dua kata. Yang pertama di huruf waw, wa huruf semuanya mabni berarti huruf mabni gitu ya. Ila huruf jar mabni. Tanda mabninya kalau ila ini dengan sukun karena setelahnya ada huruf alif ya. Kemudian Robbi. Robbi ini isim. Isim ini mu'rab ya. Mu'rab dia majrur karena ada huruf ila di depannya. Tanda jarnya dengan kasroh. Kemudian ka di sini ada isim domir. Isim domir yakni domir muttasil ya bersambung dengan Robbi. Maka di sini sebagai mudhafun ilaih. Kalau domir dia selalu mabni. Maka di sini ka mabni dengan fathah. Kemudian berikutnya kata farogob ya. Fa ini huruf mabni fathah. Kemudian irghob ya. Irghob ini adalah fi'il amr. Di sini fi'il amr. Kita lihat harokat atau tanda baca di akhirnya adalah sukun ya, berarti di sini fi'il amr mabni sukun. Kemudian fa'ilnya domir mustatir ya, tersembunyi domirnya. Takdirnya apa? Anta. Ya, kalau fi'il amr itu hanya terletak pada domir mukhatab. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Jadi di 6 domir tersebut. Baik, selesai pembahasan di surat Al-Insyirah. Ya, kita insya Allah latihan lanjutnya di surat berikutnya. Baik, berarti masuk di surat Ad-Duha sudah ya? Ad-Duha sudah ya, Umahat? Sampai sebenarnya sudah. Bentar. Berarti sudah. Aku sering nggak tahu kan surat. Oh iya, tadi kita masuk di sini saja ya, di surat Al-Alaq. Sepertinya belum ini. Ada yang sudah Al-Alaq merasa sudah latihan belum? Umahat. belum kayaknya saja. Belum Belum. Ustazah, Al-Alaq belum pernah Ustazah. Belum. Afwan. Nah, taib. Nah, di sini banyak ada macamnya fiil baik madhi, mudhari maupun amrnya ya. Nah, taib. Kita langsung latihan ya. Kita cari di sini ya fiil udah kita pelajari madhi, mudhari sama fiil amrnya. Silakan yang pertama siapa? Umi Miayan. Tafadhali Umi Yayan. Ya, bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra berarti fil amr ya Ustazah. Nah, ya. Fiil amr. Fil amr. Bismi Berarti baknya kalau fiil amr, fil amr. kalau fiil amr di sini apa mabni atau mu'rab? Fil amr mabni.
Iya, mabni. Naam. Ya, bis mabni. Tanda bismi mabninya apa? Mabni eh, dengan fathah dengan mabni dengan sukun ya, sukun. Iya, ikro mabni sukun. Ya, mabni di sini sukun. takdirnya domirnya apa? Failnya Qoro'a berarti fa'ala ya. domirnya Oh, domir apa? Mustatir ya, Ustaz ya. iya, failnya adalah domir mustatir takdiruhu anta. Takdiruhu anta. Ya, anta. Ikro. Kemudian selanjutnya bismi. Bismi, baknya huruf ya. Baknya huruf. Iya, hurufnya Terus termasuk apa? Mabni atau? ini mabni ya. Nah, ya, ba ini adalah huruf Huruf bismi pertama ya. berarti ya bismi apa namanya? Ada huruf jar ya. Huruf jar Huruf jadi jar. bismi. Iya, dia mabni. Bismi, Tandanya mabni dengan sukun. Mabninya dengan kasroh. 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 Bismi. Nah, Eh, kemudian tadi kata berikutnya Robbika itu huruf. ismi dulu. Oh, Isminya belum. ismi berarti sama dengan tadi apa? Memerintah ya. Apa namanya? Amar, fil amar. Bukan, kalau ismi ini Huruf. isim. Oh, isim. Oh, Iya, isim. kalau di depannya huruf jar itu berarti dia selalu isim, nggak pernah fiil, ya. Oh, Berarti di sini baik. isim, ya isim apa? Isim. Isim, Isim. isim Isim apa ya? mufrad. Nah, isim mufrad Isim. apabila di depannya ada huruf jar berarti isimnya apa? Majrur. Mufrad. Mm-mm. Majrur. Majrur dengan Tandanya kasroh. Kasroh. majrur kasroh, ya. Iya. Robbik. Baik. Kemudian Rob, Robbi termasuk tadi Robbi apa tadi itu huruf ya Ustazah? Isim. isim Isim. juga, ya, isim mufrad. Isim mufrad. Dia Robbika juga itu majrur, ya, majrur majrur dengan dengan kasroh. kasroh atau tandanya kasroh gitu, ya. Baik. Kemudian k, k di Kaknya sini apa? domir. Mm-mm. Domir apa? Domir mustatir. Ya Ustazah. Domir muttasil. Oh, Kalau mutasil mustatir, bersambung. kalau mustatir itu tersembunyi. Kalau ini kan kelihatan, Kelihatan. ya, berarti dia muttasil. Kalau Mutasil. munfasil itu terpisah. Biasanya huwa, huma, hiya, anta, antuma, antum, dan seterusnya. Itu domir munfasil. Kalau seperti ini namanya domir mustatir. Takdirnya apa? Maksudnya dia dari domir apa? Dari huwa sampai nahnu, sampai anak. Oh, tadi domir apa ya? Domir Eh, apa tadi? aduh, domir Domir, anta ya Ustazah. iya betul. Domir anta, ya. Berarti dia Anta. mabni, tanda mabninya dengan Dengan fathah. fathah. Mumtaz. Barakallahu fik. Alladzi. Kemudian kalau alladzi Allah apa, Om? alladzi isim. Isim apa? Domir Hmm? penyambung itu apa? Isim mausul. Oh, isim mausul Iya, penyambung. isim mausul. Alladzi Alladzi ini isim mausul mufrad untuk ya, mufrad, ya, betul. mufrad. Mufrad muzakkar. Iya, mufrad mudzakkar alladzi. Terus kholaq itu Muzakkar. Dan dia mabni atau mu'rob? alladzi mabni. Mabni. Mabni di atas? Sukun Mabni sukun. Sukunnya di mana? di atas ya. Betul, mumtaz. Ya, ahsan. Satu lagi kata Oh, kholako. kholaqo. Berarti pencipta ya Ustazah. Kholako termasuk? Eh, fiil ya, apa isim? Betul. Fi'il apa? Fiil, fiil, fiil apa ya Ustazah? Bukan fiil, fiil. Aduh, astagfirullah. Bukan Hmm. fiil, fiil madhi. Mudorik. Oh, Fi'il fiil mudhari.
Mudhari. Fi'il madhi. Fi'il madhi khalaqa ya. Fi'il madhi. Ya, madhi. kita lihat tandanya ya. Kebanyakan kalau semuanya itu berharokat fathah. Fi'il Ya, madhi. ini fathah, fathah, fathah. Itu madhi semuanya umahat ya. Iya. Madhi. Kalau Dari fa. fi'il madhi ini mabni atau mu'rab? Khalaqa ya. Mabni, nggak berubah kan? Mabni. Tandanya Fathah. mabni fathah. Fa'ilnya domir? Fa'ala. Oh ya, fa'il, fa'il. Fa'ilnya apa ya Ustazah? Kalau fa'ala itu adalah wazan atau timbangannya. Nah, kalau fa'il pelakunya. Pelakunya, Hmm. Insya Allah lupa lagi Ustazah apa ya? Fa'ala berarti huwa domir mustatir takdiruhu huwa ya. Kalau yang ini tadi ikro ini mustatir takdirnya anta. Kalau khalaqa domirun mustatirun takdirnya huwa ya, huwa. Oh, nah. Ya. Jazakillah khair Ustazah. Masih bingung? Sudah tidak bingung? Masih sih, tapi ya gimana ya? Jadi kan udah ingat, terlupa lagi Ustazah. Karena jarang apa ya, jarang berlatih. Iya, berarti harus banyak berlatih ya. Kalau berlatih kayak gini, insya Allah mudah ya. Baik, kita lanjut ke berikutnya. Baik Ustazah, Assalamualaikum Ustazah, saya Heni Ustazah. Waalaikumsalam. Nah, silakan Umi Heni. Baik Ustazah. Dibaca dulu semuanya coba. Khalaqal insana min 'alaq. Baik. Khalaqal insana min 'alaq. Nah, khalaqa. Khalaqa adalah fi'il madhi tadi mohon maaf. Alhamdulillah sudah diberitahu saja. Masya Allah. Berharokat fathah Ustazah. Fi'il madhi. Mabni Ya, atau mu'rab? mabni Mabni. Tanda mabninya? ada fathah Ustazah. Iya, mabni dengan fathah. Terus kemudian domir Mama apa? jangan ke toko dulu ya. Bagaimana saja? Mohon maaf. Apa tadi? Lupa. Pelaku. Failnya. Objek. Pelakunya huwa Ustazah. Pelakunya huwa. Iya, filenya huwa ya, Masya Allah. Ya. Nah, ini Domirnya kalau kholako kan huwa. Ya, huwa kholako. Kalau mereka berdua telah menciptakan, tasrifnya gimana, Umi? Mereka berdua laki-laki telah menciptakan. Nah, ini belum ada contekan. huma ya Ustazah. Huma. Huma. Ya, huma menjadi Ya, huma. kalau biasanya alu kalau ini jadi Di kholako. Kalau kholako menjadi apa? ya ya kholak kholako kholak ya kholako enggak laku luku. Itu kalau fi'il mudhari. Nah, ini tadi masih fi'il madhi. Oh iya mati saja. Mereka berdua telah menciptakan. Kalau mereka satu orang laki-laki menciptakan itu kan khalaqa. Kalau mereka berdua Ya. menjadi huma saja. Betul. Yang Anda maksudkan itu fi'ilnya menjadi apa? Dari khalaqa berubah menjadi apa? Kholako menjadi bukan taf alu ya. Khalaqa gitu ya kalau fi'il madiyah. Tinggal menambahkan alif isnain. Oh ya. Ya. Alif Khalaqa. Nah, Kholako berarti pakai tambahan alif di belakangnya ya Ustazah? iya. Ya, alif. Ya, Kholako. khalaqa. Ya. Kalau mereka banyak laki-laki yang menciptakan menjadi Hum menjadi hum. ditambah wawu alif. Iya, hum Wawu alif. kholaku. Kholako ya. Ya,
Berarti tasrifannya kholaku. Seperti itu. Baik, Nah, Ustazah. barakallahu fikum. Al-insana. Kita lanjut ke al-insana. Isim Ustazah, karena sebelumnya berharoka ada alif lam, Ya, isim. al-insana, ya, Terus berubah al-insan, mu'rab manusia, atau mabni? eh, ini al-insana mabni saja. Al-insana mabni bisa berubah menjadi al-insanu atau Oh, al-insani tidak? bisa. Nah, Bisa berarti saja, berarti mu'rob, ya. mu'rab ya. Tanda Mu'rab bisa kalau di sini mu'rabnya insani. kenapa? Mu'rabnya tandanya apa di sini? Kalau Coba di situ dilihat ada fathah berarti fathah berarti man mansub. mansub ya mansub dengan fathah. Nah, Ya, iya mansub barakallahu dengan fathah. fikum Umi. Dan lanjut berikutnya masih Umi ini ya min Ya, ala masih saja. Min itu dari bijarin. Apa? huruf jar. Nah, Huruf jar. Ya. huruf jar mabni atau mu'rab? Min dari mabni saja. Tandanya Tandanya kas min mabni ala mabni ala fathah ya saja. sukun. Ini nunnya sukun. Ya, sukun. Iya, min sukun. Di atas nun Iya, saja, sukun. Masya Allah. Iya. Ya. Kemudian kata alakin. Alakin ini Ini fi'il huruf ala dari segumpal darah. Alakin. Ala huruf ya saja. alakin. Alakin itu satu kata Umi, tidak bisa dipisah. Bukan Ya, ala sama kin. segumpal darah Alakin ya. berarti dia Berarti isim ya. isim kata benda saja. Alakin. Isim. Iya, dia termasuk apa? Mu'rab atau mabni? Alakin, alako, mu'rob saja. Mu'rab. Tandanya di sini apa? Mu'rabnya kenapa? Di situ kasroh saja. Ya, berarti Kasroh majrur ya. Berarti majrur. kalau seperti ini namanya majrur. Majrur ya. Majrur Tandanya kasro. kasroh. Tandanya kasro ya disebabkan ada huruf jar di depannya. Barakallahu fik Umi Hani jazakallahu khairan. Jazakillah khairu saja untuk ilmunya. Sehat selalu saja. Waalaikumsalam. Berikutnya Umi Rifda silakan. Ya, sudah. Baca, sudah. Ya. Iqra wa rabbukal akram. Iqra fi'il amr ya saja. Nah, betul. Ada lagi? Mabni. Ya, Iqra fil amr mabni. Sudah ada ya tadi di depannya? Ya, Coba ala Umi. sukun. Mabni ala sukun. Dhamirnya apa? Fa'ilnya? Fa'ilnya Iqra. Anta, ya. Tentang. Ya, ini belum dihapus ini tulisannya masih ada. Oh, iya. Ya. Baik, warabbuka. Wa rabbuka. Wa-nya tuh huruf ya saja. Huruf terus langsung Rabbuka. saja. Huruf mabni fathah gitu ya, nggak perlu dituntun lagi. Jadi misalnya nanti ada yang kurang baru Anda tunjukkan. Wa huruf mabni ala fathah. Ya mabni ala fathah ya saja. Mabni alal fathi. Kalau mau pakai bahasa Arabnya mabni alal fathi. Kemudian robu Rabbu isim isim mu'rab ya. isim mu'rab. Mu'rabnya apa? Marfu, mansub atau majrur? Marfu ya. Isim marfu. Ya, tanda rafanya Dhammah ya. doma. Nah, kemudian domirka Makanya
Kayaknya ada Dom- tadi ya. Seperti di Rabbika. ya. Domir anta ya Ustazah. Iya, domir berarti domirnya apa? Muttasil, ya. Nah, domir muttasil. Mabni Alal fathah. fathi. Ya, nah. Al-akram. Akram isimnya Ustazah. Isim, 6. Tanda isimnya. Ada alif lam Ustazah. Isimnya tanda ada alif lam. Naam. Kemudian dia termasuk isim apa? Mabni atau mu'rab? Al akramu akram. Mabni ya Ustazah. Mu'rab. Krama berarti bisa. Ya, marfu. Marfu bidom. Marfu dengan tom. Doma. Nah, iya, barakallahu fik, Umi Rifda. Jazakallah. Lanjut berikutnya Umi Rosi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saja mohon pemberiannya. Alladzi 'allama bil qalam. Naam. Alladzi isim mausul. Iya, isim mausulnya isim mausul untuk apa? Mabni ya. Mufrad muzakkar. Mufrad muzakkar. Ya, isim mausul mufrad Muzakkar. muzakkar. Kemudian dia kalau isim mausul apa? Mabni. Mabni. Ya, berarti di sini mabni tandanya mabni sukun. Ya. Mabni Sukun. sukuni. Nah, kalau alladzi itu untuk mufrad muzakkar. Kalau untuk dua berarti alladzani. Ya, kalau untuk jamak alladzina. Itu ya, mati ya. Terus kemudian allama. Allama. Allama fi'il madi ya. Fi'il madhi. Itunya domirnya huwa. Iya, allama berarti dia fi'il madhi. Dhamir mustatir takdiruhu huwa. Nah, di sini allama ini wazannya adalah fa'ala. Sa'ala. Ya, wazannya ada fa'ala. 3 huruf asli dan 1 huruf tambahan. 1 huruf tambahan. Nah, artinya di sini menjadikan fi'il yang tadinya lazim ya menjadi muta'addi. Menjadi muta'addi. Jadi membutuhkan objek. Nah, kalau fi'il madhi tadi apa? Mabni. Tanda mabni apa, Umi? Tanda mabninya fathah. Fathah ya. Mabniun alal fathi. Nah, di dalamnya ada fa'il yakni domir apa tadi? Domir Huwa. mustatir takdiruhu huwa ya. Domir mustatir. Domir mustatir. Iya, mustatir itu tersembunyi ya. Takdiruhu huwa. Nah, kemudian bisa bil huwa aja nggak bisa ya. harus ada dijelaskan Umi mustatir. biar tahu domirnya kenapa huwa, mana huwanya, dia mustatir gitu. Jadi harus kita Tersembunyi. jelaskan. Oke. Kemudian satu lagi bil kolami. Bil kolam dengan pena. Bil kolam isim. B-nya adalah B-nya huruf jar. huruf ya, huruf jar. Berarti dia mabni. Tanda mabninya dengan Tanda mabninya kasroh. huruf kasroh. Dengan kasroh. B-nya kan harokatnya kasroh ya. Berarti tanda mabninya dengan kasroh. B huruf jar mabniun alal kasri. Kemudian kalau untuk al-kolami. Al-kolami. Berarti dia apa? Isim, fi'il atau huruf? Isim. Isim majarur. Berarti ya. Karena ada huruf ba.
Berarti isim majrur bil ba'i, tanda jarnya apa? Kasroh. Kasroh ya. Ini dilihat harokatnya di huruf mimnya adalah kasroh. Kenapa kasroh? Karena di depannya ada huruf jar. Jar. Iya, barakallahu fikum. Insyaallah. Jazakallah khair saja. Amin wa iyyakum. Berikutnya silakan Umi Tini. Ya, Assalamualaikum saja. Waalaikumsalam. Silakan dibaca dulu Umi. Banyak bolotnya, banyak nggak izin. Masih agak keder tadi, tapi coba aja ya. Iya, nanti kan dibetulkan kalau salah-salah. Iya. Dibaca dulu Umi. Allama. Allama insana ma'lam ya'lam. Iya. Allamal insana malam ya'lam. Nah, allama. Ya, allama ini tadi apa? Termasuk apa? Isim fi'il atau huruf? Alamat tadi itu fil madi ya. Fi'il madhi. Fi'il madhi itu dia mabni atau mu'rab? Mabni. Mabni. Naam. Asa. Mabni kan ada Fi'il fathah. mabni. Iya, mabni. Fathah ya. Tandanya dengan fathah. Domirnya apa? Fa'ilnya? Apa tadi mustafir ya? Ya, domir mustatir. Takdirnya apa? Huwa ya. Wa, ya. Nah, kemudian al-insana. Al-insana itu masuk isim ya Ustaz. Isim. Ya, ini sudah ya di atasnya tadi jawabannya. Insana ini isim. Dia mu'rab Iya. ya, tanda mu'rabnya. Atau dia termasuk yang mansub ya. Mansub ya. Tanda mansubnya apa? Fathah. Fathah ya. Berarti di sini al-insana ini sebagai maf'ulun bi ya. Di ayat yang ke-6, ke-5. Kemudian yang di kedua di sini juga sama, dia juga maf'ulun bi atau sebagai objek. Ya, ini maf'ulun bi mansub walamatu nasbihi, tanda nasabnya dengan fathah. Nah, kemudian berikutnya kalau ma apa Umi? Ma itu huruf ya. Ma huruf apa isim? Kalau ma di sini namanya isim mausul. Oh, isimnya. Bukan istifham ya, isim mausul. Isim mausul. Nah, jadi kalau kita belajar tilawah bil ada, ma mausulah seperti ini, ya. Ini tidak ada penekanan di sini. Kalau kita tekan nanti artinya jadi lain. Bisa jadi ma ta'jubiyah, bisa jadi ma istifhamiyah. Kalau seperti ini bacanya datar saja. Allamal insana ma lam ya'lam. Kalau dibacanya ma lam ya'lam, ini berarti jadi berubah maknanya, ya. Ma di sini adalah iya isim mausul. Berarti dia mabni atau mu'rab? Mabni ya, isim mausul semuanya mabni. Mabninya dengan apa di sini? Sukun. Mabni alas sukuni. Baik, kemudian yang lam. Lam termasuk Lam tadi ya. huruf fi'il atau isim? Isim ya. Lam di sini huruf ya. Berbeda ya sama ma walaupun terdiri dari dua huruf juga dia tapi masuknya isim mausul. Kalau lam di sini termasuk huruf apa? Huruf penjazm ya. Huruf penjazm atau nafi. Jadi kalau kita udah sudah ya rasanya ini macam-macam huruf penjazm lam. Ya, lam ini namanya huruf penjazm. Jazmin harfu nafin wa jazmin. Huruf nafi dan penjazm ya. Nah, dia kalau huruf itu mabni. Semua huruf baik itu huruf jar, kemudian huruf nasab, huruf jazm itu semuanya mabni. Tandanya apa? Dengan kita melihat akhir harokat dari huruf tersebut. Kalau di sini akhirnya tandanya dengan sukun. Berarti mabni ala sukun. Nah, kemudian setelahnya ada kata ya'lam. Ya'lam termasuk fi'il isim atau huruf, Umi? Kalau ada satu huruf ya Ustaz ya. Nah, kalau seperti ini kita lihat dulu ya.
Ini ada huruf ya, huruf mudhoro'ah. Ya, kemudian dia sukun. Nah, kalau isim itu tidak pernah sukun, maka ini merupakan ciri dari fi'il apa? Fi'il mudhari. Ya, satu lagi di depannya ada huruf lam. Huruf lam ini hanya memasuki fi'il mudhari. Ya, jadi setelah huruf lam itu pasti fi'ilnya adalah fi'il mudhari. Maka kata malam atau ya'lam di sini disebut dengan fi'il mudhari majzum bilam. Ya, fi'il mudhari'nya ini majzum. Yang menyebabkan dia jazm apa? Huruf lam. Ya, sehingga kalau majzum ini berarti dia mu'rab. Ya, berubah-ubah. Bisa ya'lam, ya'lamu, ya'lama. Tergantung yang di depannya ini apa. Kalau di depannya tidak ada huruf apapun berarti ya'lamu, marfu. Kalau ada awamil penasab misalnya kata lan, berarti lan ya'lama, berarti menjadi fathah. Nah, kalau hurufnya lam berarti menjadi sukun, lam ya'lam. Ya, berarti di sini ya'lamu fi'lun mudhari'un majzumun wa alamatu jazmihi as-sukun. Seperti itu. Kemudian ya'lam di sini kan ada fi'il ya. Pasti kalau ada fi'il ada fa'ilnya. Nah, fa'ilnya berupa apa? Kalau tidak terlihat namanya fa'il, Anta ya. fa'il, domir, mustatir. Domir yang tersembunyi sama dengan allama. Berarti di sini ya'lam itu fa'ilnya adalah domir, mustatir, takdiruhu huwa. Ya, itu fa'ilnya. Domir mustatir takdiruhu huwa. Ya, tersembunyi di dalam fi'ilnya. Takdirnya adalah huwa lam ya'lam. Dia tidak mengetahui. Begitu ya, Umit ini barakallahu fikum. Tidak kelihatan saja. Wah, iya. Selanjutnya setelah Umit ini silakan Umi Nini. Mohon bimbingannya ya Ustazah. Tafadhali Umi dibaca ayatnya nah. Kalla innal insana layatgha. Kalla Mm-mm. huruf jar ya Ustazah. Huruf saja itu nanti ada pembahasannya lebih komplit lagi. Huruf rodi'ain wajazrin. Nanti aja ya Umi. Ini yang penting kita tahu ini adalah huruf, bukan fiil, bukan isim. Ya. Ya, ini huruf. Ya. Inna juga huruf ya Ustazah. Nah, Ya. huruf mabni, tanda mabni apa? Dengan apa? Fathah ya Ustazah. Huruf iya, mabni alal fathi. Ya, mabni fathah. Al-insana Al-insana. Al-insana isim karena didahului isim. alif lam. Naam, ahsan. Terus apa Mansub. lagi? Mansub. Iya, tanda nasabnya Fathah ya Ustazah. fathah ya. Bukan fatah ya, tapi fathah. Fathah ya Ustazah. Iya, bukan fatah. Ya, tapi fathah. Kalau Iya. fatah beda lagi nanti. Kemudian layatollah. Itu ada berapa kata? Layatollah ini ada dua. Iya, dua. Lam sendiri. Huruf Ya tolong. Iya, lainnya huruf-huruf taukid di situ ya. ya togo fiil ya Ustazah. Ya. Oh, taukid. Iya. Iya, ya tolong fiil apa Umi? Ya tolong. Oh. Fiil Fiilnya madhi, mudhari atau amr? fiil mahdi ya Ustazah. Fiil mudhari, ada ya-nya. Oh, ya. Fiil mudhari. Jadi kalau ada ya itu fiil mudhari. Fiil mudhari. Iya. Kalau fiil mudhari itu mabni atau mu'rab? Fiil mudhari mabni Ustazah. Mudhari mu'rab.
Ya, yang mabni itu cuman amr dan maldi. Kalau mudhari itu mu'rab. Ya, Semua sudah. mudhari itu mu'rab kecuali yang bersambung dengan nun inas. Nun inas itu apa? Domir hunna dan antunna, ya. Itu mabni dan juga fi'il mudhari yang bersambung dengan nun taukid. Nah, itu menjadi mabni. Selebihnya kalau dia tidak bersambung dengan nun inat maupun nun taukid, semuanya fi'il mudhari adalah mu'rab. Nah, itu ya Umi ya. Nah, di sini layat toko itu fi'il mudhari yang mu'rab. Dia mu'rabnya marfu ya, marfu. Tanda rofanya yakni dengan dhammah muqaddarah. Kenapa tidak nampak dhammahnya? Karena lita'adzur. Ada uzur ya. Alif tidak bisa diharokati sehingga dia namanya dhammah muqaddarah lita'adzur. Terus kemudian di sini ada fi'il, berarti ada fa'ilnya. Fa'ilnya apa Umi kira-kira? F-nya Ya ya togo. toko, Melampaui batas. ya toko, ya toko. Filenya domir mustatir takdiruhu huwa. Ya sudah. Iya. Jadi kalau bentuknya seperti ini semuanya pasti filenya domir mustatir ya. Nanti tinggal lihat takdirnya apa. Bisa takdir huwa. Kalau seperti ini di depannya ya berarti takdiruhu huwa. Ya 6. sudah. Masih bingung Umi Nini? Iya masih. Iya, tidak apa-apa. Nanti semakin banyak berlatih, insya Allah semakin paham ya, insya Allah. Bismillah ta'ala. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Taib lanjut berikutnya setelah Umi Nini, Umi Feki. Silakan Umi Feki. Ya Ustazah. Ya, silakan Umi. Ayat ke-7. Ya. Ar-ro'a hustaghna. An itu huruf. Betul. Ya, an huruf ya. Ini namanya nanti kita belajar huruf an masdariyah. Ini an Ya. huruf berarti kalau huruf mabni atau mu'rab? Mabni Ustazah. Iya, tanda mabninya Sukun ya Ustazah. nah, mabni sukun, kemudian ro'a. Ar-ro'a, ro'a ini bukan huruf ya Ustazah. Ada huruf rasanya bukan Ustazah. Fi'il ya Ustazah. Fi'il, betul. Fi'il. Fi'il apa kira-kira? Fi'il amr, melihat, menyuruh apa fi'il amr, mudhari. Fi'il. Mengenalinya gimana Ustazah? Apun Ustazah kalau amr Iya, mudhari. ini fi'il fi'il madhi. Ya, ini semuanya fathah. Kalau mudhari di depannya pasti ada salah satu huruf mudharaah. Ya, ta, nun atau hamzah. Itu untuk mudhari. Ya. Nah, kalau untuk fi'il amr itu pasti belakangnya sepintas seperti sukun. Ya. Kalau ro'a, nah ini berarti dia ada alif, ada fathah, berarti dia masuknya fi'il madhi. Ya. Fi'il madhi karena ada fathah ya Ustazah. Ujungnya. Ya, fi'il madhi berarti mabni atau mu'rab? Mabni Ustazah. Fathah. Mabni. Tanda mabninya dengan Fathah. Alif. bukan fathah ya, fathah. Fathah tapi fathahnya muqaddarah ya. Fathahnya muqaddarah. Ro'a gitu ya. Ro'a harusnya, tapi karena dia uzur maka menjadi fathah muqaddarah. Ini jadi fi'il madhi. Madhi mabni fathah muqaddarah ya. Fathah muqaddarah. Fathah muqaddarah. Nah, terus kemudian ada hu. Hu di sini disebut dengan apa? Huruf Ustazah itu. Hu itu adalah domir. Oh. Iya, hu-nya adalah domir. Domir apa? Domir. Domir muttasil karena dia bersambung dengan fiil ya.
Iya, iya Ustaz. Ya, domir muttasil berarti dia mabni. Tanda mabninya dengan Domahu. Doma. dhamma. Iya, mabninya dengan dhamma. Nah, ini kalau kita melihat domir yang bersambung dengan fiilnya, dia pasti menjadi maf'ul bih, jadi objeknya. Ya, dia menjadi objek dalam kalimat ini. Oh, jadi itu dia berubah menjadi domah itu ya Ustazah? Ro'ahu. Kalau domir itu dia mabni, tidak berubah, Umi. Oh Hu, iya. iya, karena dia dari huwa menjadi hu. Iya. Kalau dia bersambung dengan fiil, seperti itu. Iya. Kemudian istauna, ini termasuk apa? Istaghna. Mm-mm. Isim apa Ustazah ya? Isim. Bukan isim. Fi'il ya Ustazah? Fiil ya. Ini termasuk dari fiil yang tambahan hurufnya ada 3, alif, sin, dan ta. Istaf'ala, ya, wazannya adalah istaf'ala. Istauna. Istaghna. Nah, berarti ini fiil madhi. Fiil madhi berarti dia mabni atau murab? Mabni. Fathah. Iya, mabni. Iya, mabni ala fathah muqaddaro. Ini sama dengan kayak ro'a, ya. Ini fathahnya harusnya di alif ini karena alif tidak bisa diharokati ya. Karena lita'adzur ada uzur. Sehingga di sini fi'il madhinya adalah mabni alal fathah alal fathi muqaddaro. Mabni. Kemudian ada fi'il, ada fa'il. Fa'ilnya apa, Umi? Fi'il. Fa'ilnya? Fi'il apa ya Ustazah tadi? Iya, ini di sini fa'ilnya adalah dhamir mustatir takdiruhu. Setiap kita menjumpai fi'il yang tidak ada fa'ilnya, pasti di situ ada fa'ilnya ya. Pasti ada fa'ilnya. Entah itu fa'ilnya tersembunyi di dalam fi'ilnya seperti istaghna dan ro'a. Di sini semua takdirnya huwa. Huwa ro'a, huwa istaghna ya. Huwa istaghna seperti itu. Jadi di kata ro'a dan istaghna di situ sama-sama fa'ilnya adalah dhamir huwa. Yang Itu. pertama Ustazah. Ya, huwa. Iya, ini harus banyak mengulang dari tasrifan ya. Iya Ustazah. Barakallahu fiki Umi Faki. Ya, jazakillah Ustazah ilmunya. Berikutnya Umi Sri silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mohon bimbingannya saja. Tafadholi Umi. Ayat 8. Inna ila rabbikar ruj'a. Nah, inna. Inna huruf mabni tetap dengan alamat tahu fathah. Iya, inna adalah huruf ya. Hurufnya mabni alal fathi. Nah, ila huruf jar. Rabbika, Robbi. Ya, kalau ila mabni atau mu'rab Umi? Ila huruf jar itu mabni. Ya. Tandanya? Isim jar. Tandanya fathah. Tandanya sukun. Ila harfu jarin mabniun alas sukun. Ya, ini sukunnya di huruf alifnya ini. Oh ya? Iya, alif. Ya, alifnya 2 ya. Alifnya 2 ya. Iya. Nah, Robbi pakai kasroh karena di depannya isim yang di depannya dimulai dengan huruf jar. Iya, isim ya. Berarti dia mu'rab atau mabni? Mabni. Isim mu'rab. Ya. Iya, kata Robbi itu isim mu'rab. Dia majrur, ya. Majrurnya dengan kasrah atau tandanya kasroh karena awalnya adalah huruf jar. Oh iya. Kalau kaf di situ. Ya. Tambah saja. Gimana, Wi? Jadi Robbu bisa berubah-ubah sesuai dengan huruf yang mempengaruhinya di depannya saja. Betul, iya, sesuai dengan kedudukan atau jabatan. Nah, jadi dia berubah-ubah. Kalau berubah-ubah tadi apa? Mabni, mu'rab. mu'rab. Oh iya. Mu'rab.
Mu'rob. Iya, Ya. mu'rob. Robbika, ka itulah domir pengganti anta ya. Pengganti anta. Domirnya apa tadi? Domirnya disebut dengan domir apa? Domir apa ya? Robbika. Muttasil. Mustatil. Ya, domir muttasil. Oh, mutasil. Iya, Muta- bersambung. Bersambung dengan apa kira-kira domirnya? bersambung dengan isim. Iya, isimnya yang mana? Robbi. Betul. Iya ya, takdirnya di situ anta. Domir Anta. muttasil, kemudian Kemudian mabniun ala sukun. Jadi mabniun alal fathah ya. Di sini tandanya fathah. fathah. Ya, Itu, terakhir untuk kata ganti orang kedua Ustazah ya. anta betul. Iya. Mukhatab. Mukhotob. Nah, Baik. Ar-ruza'a isim tandain iya. dengan huruf alif ya. Al. Alif lam. Alif. Naam. Alif lam. Alif lam. Ar-ruza'a. Ya, berarti di situ isim mu'rab atau mabni ruji'a. Berubah-ubah mu'rob. Iya, mu'rab ya. Nah, di sini ruji'a itu termasuk dari 9 isim mu'rab yang mana, Umi? Masih ingat? Ada isim mufrad, musanna, kemudian jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim, jamak taksir, asmaul khamsah, kemudian asmaul khamsah, kemudian maksur, mankus, kemudian layan sharif. Kira-kira yang masuk yang mana? Ruja'a. Ruja'a. Ar-ruja'a. Ruja'a. Oh, ada ilatnya ya. Ruju'a. Ada ilahnya. Ilahnya? Al-mungkus. Mankus apa maksur? Ada dua nih. Mangsus alif bengkok. Apa ya? Kalau mankus itu sebelumnya huruf harokatnya kasroh. Kalau maksur huruf sebelumnya harokatnya adalah fathah. Berarti di sini termasuk Al-mangkus. Ya, maksur ya, yang maksuroh. Oh, maksuroh. Ya, aruja berarti di situ al-maksur. Nah, di sini aruja itu dia mansub ya. Mansubnya karena menjadi isim inah, tapi terletaknya di akhir. Ini isimnya, ini hurufnya. Nah, ini isim yang mansub. Tandanya dengan fathah muqaddarah. Ya, kalau isim mankus itu semua keadaannya itu muqaddarah. Kalau marfu dengan dhamma muqaddarah, ya, arja tetap dibaca arja, enggak arja'u. Ya, tetap dibaca arja. Nah, ketika mansub dia juga fathahnya muqaddarah, arja. Ya, tetap dibaca arja. Nah, ketika dia majrur itu juga sama arja, enggak arja'i gitu ya. Tetap dibacanya adalah dengan muqaddarah, harokat terakhirnya itu. Itu khusus untuk isim maksur. Jadi diperkirakan fathah. Iya, kalau dia nasab dengan fathah muqaddarah. Kalau marfu dengan dhammah muqaddarah. Kalau majrur dengan kasrah muqaddarah. Semuanya muqaddarah. Itu untuk maksur. Baik. Gitu ya. Jazakallah. Amin wa yakum jazakallahu khair barakallahu fikum. Baik. Selanjutnya ada lagi yang belum? Iya, insyaallah. Dari ayat 1 hingga 8, kira-kira Ummahat bisa memahami dengan baik atau ada yang masih bingung? Jika ada yang masih bingung, dibingungnya yang di mana? Silakan. Silakan yang ingin bertanya. Masih bingung kalau untuk menentukan fiil fa'ilnya itu gimana ya Ustazah? Ya, harus memahami tasrifan dulu. Ya, misalnya kata kholaqo ya. Kata kholaqo. Ada kholaqo di sini ayat pertama dan ayat
Kedua ya. Nah, khalaqa ini udah ma'ruf ya, udah kita ketahui bahwa situ wazannya pasti fa'ala. Kalau wazannya fa'ala berarti maksudnya adalah fi'il madhi. Tasrifan itu pasti dimulai dari dhamir huwa, ya. Tidak pernah dimulai dari dhamir ana. Kalau yang ma'ruf yang sering kita pelajari ya, pasti dari dhamir huwa. Ya, khalaqa, khalaqo, khalaqu, khalaqat, khalaqata, khalaqon. Nah, khalaqota, khalaqatuma, khalaqatum, khalaqoti, khalaqatuma, khalaqatuna, khalaqatu, khalaqona. Nah, itu semuanya pasti dimulai dari dhamir huwa. Berarti kalau seperti ini udah mudah ya. Dhamirnya apa? Pasti huwa. Tidak mungkin khalaqa di sini dhamirnya adalah nahnu. Ya, karena kalau nahnu khalaqna, ya, khalaqna. Kalau ana khalaqtu, ya, pasti seperti itu. Itu untuk menentukan fa'ilnya atau dhamirnya yang di dalam fi'il ini terkandung apa. Itu untuk fi'il madhi. Seperti itu Umi Yayan. Bisa dipahami? Insya Allah bisa Ustazah. Ya, Insya Allah. jadi intinya harus mengingat tasrifan, ya, bentuk tasrifannya. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Sebenarnya mudah ya kalau untuk fi'il madhi itu, ya, dia tidak ada huruf mudhora'ahnya. Nah, kemudian kalau untuk dhamir misalnya huwa berarti fathah semuanya khalaqa. Kalau untuk dhamir huma berarti khalaqa, ada alif. Alif di sini itu bukan tidak ada maksudnya ya, tapi dia ada maksudnya. Seperti ini. Khalaqa ini menunjukkan bahwa pelakunya namanya ini alif isnain, menunjukkan pelakunya 2 orang laki-laki. Seperti itu. Misalnya lagi ketemu dengan kata khalaqu, ya itu juga sering kan? Atau khalaqu. Bentar apa tadi? Kok ya? Ini kok bentar. Kalau aku pakai wawu atau kalau aku pakai doma? Kalau khalaqu pasti pada ada wawunya, doma ada wawunya Umi. Iya Iya. saja. Iya, jadi waw ini selalu menjadi Iya, temannya betul. doma, ya, Doma, khalaku. iya. Berarti di sini ada wawul jamaah. Artinya pelakunya pasti hum, ya. Tidak mungkin pelakunya adalah huwa atau huma. Nah, itu sebenarnya semua yang dari tasrifan yang udah kita pelajari itu masing-masing memiliki rumus ya, yang mudah untuk kita ingat biidznillah ta'ala. Ya, misalnya kalau fa'ala itu maksudnya itu untuk wazannya ya. Kita langsung masuk ke contohnya saja, mauzunnya. Contoh itu disebut dengan mauzun. Khalaqa. Ya, misalnya seperti ini ya. Khalaqa ini artinya huwa khalaqa. Berarti di dalamnya ada dhamir apa? Fa'ilnya. Umahat. Huwa ya. Iya. Huwa Huwa. khalaqa. Iya, seperti itu. Khalaqa 2 berarti huma. Berarti misalnya kalau Khalaqu. khalaqa Berarti berarti huma. di situ ada berapa? 2 huma. Berarti takdirnya huma. Iya, Huma. betul. Huma, khalaqa. Khalaqa. Dan seterusnya, ya. Jadi misalnya lagi nanti ada hum. Kalau hum gimana? Khalaku. Ada wawunya. Ada wawunya. Ada wawunya. Ya. Ini artinya berarti hum Lebih dari 2 atau 3 Lebih orang. dari hum 2. khalaku. Berarti begitu maksudnya. Hum khalaku. Nah, jadi yang mulai nomor ini ya, 2 ya. Kalau khalaqa ini pasti dia failnya adalah huwa. Pasti ya, udah pasti.
Kalau kholaqo, ini ada alifnya kan yang berdiri. Nah, ini alif ini maksudnya adalah alif isnain. Isnain itu artinya apa? Dua. Alif isnain maksudnya pelaku atau fa'ilnya adalah dua orang laki-laki. Nah, kemudian kalau misalnya kholaqu ya, di sini sebentar. Ada waw sukunnya kholaqu. Ini maksudnya adalah wawul jamaah ya. Namanya yang waw itu disebut wawul jamaah. Yang waw di atasnya ada sukun, setelahnya ada alif, umat ya. Perhatikan ya. Wawul jamaah. Ini kalau wawul jamaah itu pasti menunjukkan untuk laki-laki yang banyak. Menunjukkan fa'il atau pelakunya adalah laki-laki banyak ya, banyak laki-laki. Lebih dari Nah, dua ya. iya, jadi kalau dua untuk bahasa Arab itu ada sendiri, untuk jama' ada sendiri. Ini yang pasti sering kita jumpai dalam Al-Quran itu ya, kholaqu itu banyak pasti kita jumpai. Nah, seperti misalnya di sini ya togo istawuna ro'a, ini kan nggak ada cirinya fiil mudhari ya. Berarti sudah pasti dia fiil madhi. Terus kemudian kan nggak ada tandanya, misalnya alif, isnain, wawul jamaah, kemudian tak sukun, ya, tati itu kan nggak ada ya, umahat. Coba ro'a sama istawuna. Berarti ini pasti domirnya huwa. Nah, ya, jangan bingung lagi sekarang. Berarti insya Allah udah tahu. Begitu ya Domirnya tipsnya. Iya, failnya dia pasti huwa. Ro'a, istawuna. Nah, itu pasti itu huwa. Karena nggak ada alif isnain, nggak ada wawul jamaah, nggak ada ta, misalnya khola kota, khola koti, kan nggak ada ya. Nah, berarti dia nggak ada bersambung dengan domir apapun. Pasti dia failnya adalah huwa. Seperti itu. Ya, nanti kalau ada ketemu lagi, praktek lagi insya Allah lebih paham lagi. Nah, ini ya caranya untuk mengetahui failnya itu apa. Kalau kholakob, intinya kalau fathah semuanya, hurufnya ya fathah semuanya, nggak ada alif, nggak ada waw, berarti di situ masuknya ke huwa. Kebanyakan seperti itu, Umahat. Bisa dipahami, Umahat? Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Ya. Nanti kalau ketemu lagi nggak bingung lagi ya, insya Allah. saja insya Allah. Sekarang Nah, paham. iya, dan juga harus sering-sering belajar tasrif. Nah, jadi kayak dalam surat ini, ayat 1 sampai dengan berapa tadi? 8. Ada berapa fiil yang umat temui coba? 8. Ada berapa fiil? Fiilnya ada berapa kira-kira? Coba. Tiga Mudorik, ya. Fiil madhi, mudorik, amar, mudhari, mati. fiil amar. Ya. Ada 3. Nah, fiil amar. Nah, itu nanti bisa dibuat belajar untuk tasrif. Misalnya ketemu kholako. Mau belajar mentasrif Jadi kita di mentasrifnya kholako, kholahu, kholaku, kholakot, kholakota, kholakona. Ya seperti itu cara mentasrifnya. Jadi semakin sering kita belajar tasrif, insya Allah nanti kalau ketemu fiil lagi, udah nggak bingung lagi ini domirnya masuknya yang mana. Seperti itu. Gitu ya Umahat. Barakallahu fikuna jami'an. Ya, insya Allah kita cukupkan dulu belajarnya hari ini, biar nggak banyak-banyak, nggak makin pusing ya. Hari ini banyak faedah yang kita ambil. Kita belajar fiil, baik itu madhi, mudhari, maupun fiil amr. Kemudian ada huruf, baik itu huruf jar maupun huruf yang menasabkan suatu Lam. isim, dan huruf yang menjazmkan fiil ya. Kemudian ada isim mausul yang kita pelajari juga ya. Terus kemudian ada Il.
fi'il mudhari, kemudian domir mutasil ya. Nah, semoga bisa dirangkum sendiri pelajaran hari ini dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Rabbana taqabbal minna Amin ya innaka antas rahim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik. Kasiro, insya Allah kita lanjutkan lagi pertemuan yang akan datang. Barakallahu fikuna jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran Ustazah. Sehat selalu ya Sehat Ustazah. selalu saja. Amin. Walakum mislu dzalik. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Jazakallahu khairan. Salam bunda semua. Sampai jumpa lagi pekan depannya. Terima kasih.